Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa minggu yang lalu, saya merangkum pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di komentar di media sosial Ayo Ternak, Facebook maupun TikTok. Ada beberapa hal yang bisa saya rangkum yang mungkin menjadi poin penting dalam video ini. Yang akan saya bahas kali ini yaitu berapa sih jumlah ideal memulai usaha ternak ayam kampung. Memulai usaha ternak ayam kampung ada dua versi teman-teman. Versi yang pertama yaitu berternak ayam kampung dengan skala kecil. Versi yang kedua memulai ternak ayam kampung dengan skala besar teman-teman, atau jumlah yang banyak. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu berapa yang lebih ideal, yang banyak apa yang kecil? Oke, mari kita bahas secara tuntas plus minusnya dari kedua versi tersebut. Versi yang pertama yaitu dengan skala besar teman-teman. Tentunya dengan skala besar atau jumlah besar ini menjadi hal yang menarik banget teman-teman. Tapi ada plus minusnya. Plusnya, kalau semisal berternak dengan skala besar dan itu berhasil, maka hasilnya pun juga berlimpah ruah teman-teman. Tapi minusnya, ketika ini gagal, maka kita terpuruk seterpuruk-puruknya teman-teman. Jadi kegagalannya itu juga sejajar dengan biaya yang harus dikeluarkan teman-teman, kayak gitu. Dan saran saya, versi besar ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang memang sudah berpengalaman di dunia peternakan teman-teman, atau yang sudah pernah mengalami kayak gitu. Jadi sudah paham terkait pengolahan pakan, manajemen kandang, dan bagaimana cara pemasaran. Itu yang lebih cocok. Mau memulai lagi dengan versi yang lebih besar. Jadi resikonya itu bisa teratasi atau bisa dihindari teman-teman, kayak gitulah kira-kira. Ketika kita memulai dengan versi yang kecil ini, ada kelebihan lain. Sekalipun nanti kita gagal, maka gagalnya tidak seberapa teman-teman. Dan ya kerugiannya atau minusnya, kalau semisal ini berhasil, ya ini nggak seberapa juga. Tapi di luar itu masih ada kesempatan untuk memperbesar peternakan ini teman-teman. Jadi kalau semisal kita memulai dari yang versi kecil, pertama kita bisa belajar bagaimana manajemen pakan, bagaimana manajemen kandang, dan bagaimana pemasaran. Tentunya dari itu akan berkembang sehingga kita bisa belajar bagaimana menambah kualitas maupun kuantitas teman-teman, kayak gitu. Jadi poin besarnya yaitu ketika teman-teman memulai usaha ini, kalian sudah punya pengalaman, sudah pernah berkecimpung di peternakan ayam, maka saran saya mending langsung versi besar, karena teman-teman pasti tahu bagaimana resiko ketika ayam sakit, bagaimana manajemen pakan, bagaimana manajemen kandang, dan bagaimana cara pemasaran teman-teman. Tapi kalau semisal teman-teman baru mulai atau baru mau belajar, saran saya mending ngambil versi yang kecil. Memulai dengan usaha ternak ayam dengan 10 indukan atau bahkan 5 indukan, ya sekitar itulah. Karena biar tidak kaget ketika ayam sakit atau ada kendala-kendala lain yang terjadi di peternakan ayam kampung teman-teman. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman, agar teman-teman yang lain yang mau memulai usaha ternak ayam bisa juga belajar dari video-video saya Ayo Ternak teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.